kalian yang diberangkatkan magang itu sebetulnya kami SO-nya ada 5, yang di sini hanya 3. Kenapa alasannya? Per tiap minggu ada aja dokumentasi lulusan wawancara. Itu rata-rata dari program magang. Karena magang itu tanpa ada sertifikat pun si anak itu bisa masuk wawancara. Nah, dari 5 nih. 5 ini tuh kan ada yang pertama LPPR, AIKO, ada juga Japan Indonesia Aliansi atau Japan JPID. Terus ada juga kita punya Himawari, yang selanjutnya ada namanya Wakaichi. Nah, yang tertera di sini itu ada 3 nih. LPPR, AIKO, dan Japan Indonesia Aliansi. Japan Indonesia Aliansi ini difokuskan untuk medis, magang medis. Kalau AIKO dan LPPR ini tuh Legal untuk Sending Organization untuk fokusnya dari 17 bidang kerja umum. Nah, memfasilitasi industri elektronik, ada pertanian, perikanan, pengolahan makanan, perhotelan. Ini untuk magangnya. LPPR dan AIKO yang ngelola. Kalau ini Japan ID lebih ke Indonesia Aliansi ini tuh lebih ke medis gitu. Nah, keunggulannya teman-teman yang sudah diberangkatkan ke Jepang, kenapa ada skema P2P? Nah, ini kami itu ada anak cabang perusahaan namanya Japan Multi. Japan Multi itu ada hadir untuk teman-teman yang sudah berangkat ke Jepang untuk perlindungan. Ya, pada saat ada problem, ada masalah, pengen nambah durasi kontrak di sana, pengen pindah perusahaan, Japan Multi itu hadir buat teman-teman. Gitu loh. Kalau kami utuh seperti itu. Dan teman-teman yang berangkat melalui program Iso Jepang di sini ada namanya Indonesia Care Center. Indonesia Care Center itu hadir untuk teman-teman dari sisi perlindungan, dari sisi hal apapun yang terjadi di Jepang, contohnya kan ya. Pada saat adanya ketidaksesuaian upah, kalian nanti akan difasilitasi oleh mau contoh nih, mau contoh. Nah, Japan apa Indonesia Care Center ini tuh hadir untuk teman-teman memfasilitasi untuk penanganan problem baik itu yang dari Jepang di luar pekerjaan atau di dalam pekerjaan. Hak-hak yang tidak sesuai, misalkan dari sisi pengupahan aktualnya tidak sesuai, nanti akan ada Indonesia Care Center yang akan tentunya memfasilitasi teman-teman menjadi jubir atau narah hubung dengan pihak terkait agar tersebut bisa ditangani. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang masalah asuransi kesehatan apapun, yang paling lebih unggulnya pada saat kalian mau pindah dari program magang ke program SSW, ada Japan Multi maupun ICC yang akan bantu teman-teman semua. Nah, ini tuh terafiliasi semua. Alhamdulillah kalau kami ini adalah perusahaan aktifnya kami. Semua bersinergis. Sehingga dari total 3.500 peserta yang sudah diberangkatkan ke Jepang nih, kondisinya lebih sebetulnya. Karena per tiap minggu itu ada aja keberangkatan ya. Kalau saya bilang 3.500-an itu ada lebihnya. Ini yang kemarin-kemarin kan banyak keberangkatan tuh. Nih, eh mereka itu rata-rata enggan untuk balik lagi ke Indonesia. Rata-rata orang-orang yang sudah berangkat di Jepang itu justru pengen stay di Jepang. Kenapa coba? Alasannya kenapa? Ada yang tahu, teman-teman? Nggak mau balik lagi ke Indonesia? Justru nambah kontrak lagi, pengen pindah perusahaan dari magang ke SSW. Kira-kira tahu nggak alasannya? Gajinya kali. Gajinya Hmm. sedikit, Gajinya kerjanya lingkungan susah, tempat kerjanya enak Gaji, dan budaya, tetangganya. Ada sama etik kerjanya juga terus mungkin ya. Menurut terus saya Ya, bener. aman. berkarir juga Nah, enak. upah salah sesuai satunya dengan itu. kinerja lah, Sensei. Salah satunya itu. Yang pertama, kita itu kan sebetulnya ISO Jepang memfasilitasi kalian, mengarahkan kalian itu ke program yang tentunya kita pilih-pilih perusahaan itu apakah mensejahterakan atau tidak. Kalau tidak mensejahterakan, banyak perusahaan mitra kami yang baru yang kami tolak. Ada hampir 9 perusahaan. Kalau mindsetnya kami bisnis, sebetulnya sayang loh. 9 perusahaan yang dimana per tiap satu kali membutuhkan wawancaranya itu kan totalnya 30 orang, ada yang sampai 40 orang kan gitu ya. Nah kami tolak. Karena apa? Konsepnya kami ingin memberangkatkan warga negara Indonesia ke luar negeri itu dengan upah yang apa? Salah satunya itu sesuai, mensejahterakan itu. Nah, alhamdulillah peserta yang sudah diberangkatkan ke Jepang dari sisi upah sejahtera. Pertama itu. Yang kedua, kalau dari sisi perlindungan ya kita juga hadir selaku lembaga, bukan sekarang kayak Omdo doang ya. Pas waktu mau berangkat diomongin, oh ada pengen ada perlindungan apa lain pas waktu kalian nemu masalah di sana ya kita abaikan enggak gitu konsepnya. Kami justru nah, makanya kenapa mungkin kalau kita berbicara yang berkualitasnya di tempat kami itu pelayanan. Dimulai dari pelatihan bahasa sampai ke penempatan luar negeri, sampai kalian berangkat ke Jepang itu kami masih hadir. Bahkan setelah pulangnya kalian aja kita masih hadir loh. Jemput di bandara bahkan gitu. Karena mindsetnya lembaga yang lain kayaknya kayak gini. Kalau saya tahu ya, karena saya mantan LPK yang lain diberangkatkan bukan dari ISO. Dulu pas mau pulang aja acuh tak acuh.
Pas waktu gilirannya saya mau bertamu ke lembaga, riuh rame. Sudah nyampainya di lembaga tersebut, apa coba? Pengen uang terima kasih. Pertama. Yang kedua, pengen syukuran. Aneh lah. Makanya saya tuh kok gini ya gitu. Jadi kenapa pas waktu peserta yang sudah ada di Jepang butuh apa-apa nggak hadir, pas waktu kalian udah pulang baru hadir. Nah ini yang kalau di ISO Jepang nggak ada kayak gitu, nggak ada. Apa itu? Uang terima kasih wawancara kalian dulu saja profesional aja kita mah nggak ada pungutan-pungutan apapun ya. Nggak ada program iming-iming apapun seperti itu. Next. Nah itu tentang program kami gitu kan ya. Oke. Mulai kepo belum? Prosesnya kalau di ISO Jepang kayak gimana? Saya mau nanya Kepo, ke teman-teman. Ya, Hah? mulai sensei. Mulai kepo. Ya, kayak posisi. Bentar. Kita ini saya mau dirincikan. Nah, ini kan ada rinciannya, tapi nggak apa-apa lah mungkinnya dengan rinciannya seperti ini, kalian titik fokusnya hanya ini aja deh ya. Jangan sampai kalian udah penat, belum apa-apa udah penat, nggak perlu. Oke. Saya mau sampaikan inti-intinya aja ya. Nih, kalian yang sekarang barangkali, saya tuh memang ingin berkarir ke luar negeri, bagus. Maksudnya kalau kalian mau masuk ke programnya kami juga nggak apa-apa. Kalau untuk yang di angka kebutuhan mah masih dengan banyaknya, baik itu kesempatan program SSW maupun magang. Kalian tuh harus melewati tahapan-tahapan yang tentunya harus dipahami, tapi saya langsung ke intinya saja. Jadi kalian itu yang sekarang nih seumpama saya tuh berminat untuk masuk program ISO Jepang. Hari ini bisa ditentukan loh. Besok itu kalian udah beralih kayaknya untuk pelatihan serius untuk penempatan luar negeri. Tapi saya nggak mau secepat itu sih. Pertama di sini teman-teman, kalian itu yang sekarang kan ada di online kelas gratis ya berbasis aplikasi Pera-Pera atau online kelas gratis lah intinya kan seperti itu. Nah, kalian maaf, kalian itu sekarang masih di luar ini. Masih di luar ini. Kalian ada program gratis gitu. Nah, kalian kalau misalkan mau masuk, kalian itu nanti sebagai peserta pemula akan diarahkan untuk langsung online kelas. Nah, selama online kelas ini turunannya nih, nanti akan ada interview, ada tes psikotes, ada juga ngumpulin dokumen ya. Selama online kelas tapi programnya lebih serius. Online kelasnya memang lebih ke online kelas persiapan pra diklat di ISO gitu. Intinya seperti itu. Nah, lanjut di sini ada sebelum kalian masuk lebih serius tahapan lanjutan di mana medical check up. Nih, medical check up ini itu penting banget. Yang di mana untuk hasil medical check up kalian kalau nanti nih, ini kan medical check up itu adalah ketentuan. Pihak perusahaan Jepang itu membutuhkan orang-orang yang sehat. Memang sehat itu tervalidasi dari hasil medical check up. Bebas dari penyakit hepatitis A, hepatitis B, TBC. Nah, setelah kalian nanti medical check up sehat, barulah kalian offline class. Online class ini sambil pengurusan dokumen, interview dan lain-lain, estimasinya berapa lama? 3 minggu paling lama. Paling cepat itu 2 minggu sudah mulai pemanggilan. Gitu loh. Lanjut. Nah, beriringan nanti sambil medical check up. Nah, kalian yang memang nanti hasil medical check up-nya sehat, dokumen yang nggak benar masalah, interview, ya, alhamdulillah lulus. Nanti itu ada namanya pelatihan bahasa dan budaya kerja. Nah, di sini kami di ISO Jepang ada di mana pelatihan durasi 3 bulan itu kalian nanti akan bermula di kelas basic, ada kelas JFT dan kelas skill. Selama di durasi 3 bulan tersebut kami akan tempa kalian. Ya, 3 bulan di sini apakah belajar bahasa Jepang doang? Kagak. Kalian belajarnya apa? Pertama ada kurikulum pendidikan bahasa Jepang terintegrasi ke sertifikasi, belajar budaya Jepang tentunya kalian kan akan berangkat ke Jepang. Budaya Jepang itu kan harus kita ketahui. Belajar tentang prinsip-prinsip Jepang. Terus ada pun pelatihan untuk wawancara perusahaan Jepang. Dan di sini selama di 3 bulan pun kalian akan difasilitasi wawancara itu gratis. Masuk ke skema administrasinya itu udah masuk gratis. Wawancara nggak akan ada pungutan biaya intinya seperti itu. Mau itu wawancaranya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Bahkan ada nih yang luar biasa dari pemerintah Kota Palu. Gedak banget itu anak satu. Dia lulus wawancara itu dari wawancara 19 kali. Alhamdulillah bisa difasilitasi dan lulus. Dan perusahaan yang diterimanya itu perusahaan Panasonic di akhir tuh. Dia lulusnya, alhamdulillah. Nah, eh lanjut pada saat teman-teman alhamdulillah nih pelatihan 3 bulan lulus sertifikat JFTS maupun SSW, kalian itu nanti akan wawancara perusahaan Jepang atau user Jepang, ya. Nah kalau kalian yang nggak lulus, tenang aja kalian masuk program magang. Tetap ending akhirnya wawancara perusahaan Jepang.
Seperti itu. Tapi biasanya kalau kami sudah bisa menganalisa, kalau misalkan ada kebutuhan urgent dari pihak perusahaan Jepang, butuh nih peserta magang segera. Kadang ada peserta yang memang sudah pelatihan 1 bulan, 2 bulan itu udah kita rekomendasikan di program magang gitu. Seperti itu. Wawancara perusahaan Jepang tentunya ada 2 versi, ada prosesnya online, ada offline. Pada saat proses online, biasanya sebelum seleksi interview itu ada tes-tes matematika dasar, ada pun tes psikologi gitu. Nah, biasanya kalau misalkan untuk yang wawancara offline, orang Jepangnya langsung datang ke ISO Jepang Depok, pusatnya kami di Depok, itu biasanya langsung si orang Jepang itu ada tes fisik, ada tes matematika dasar, tes intelijensi, tes kecekatan tangan, tes ketahanan fisik itu ada gitu loh. Dan interview. Kami fasilitasi. Bahkan kami selama di 3 bulan ini kami juga tempa kalian agar paham proses tersebut. Lanjut. Nah, kalian yang sudah lulus wawancara, biasanya kalian sudah masuk ke tahapan di mana pengumpulan dokumen. Kalau untuk yang dana medical check up ini, saya penting nggak? Perlu nggak? Perlu. Tapi untuk medical check up tahap 2 tidak terperinci medical check up tahap 1 nantinya. Lanjut. Nah, biasanya setelah kalian lulus itu, sembari mengurus pengumpulan dokumen, kalian juga sambil pelatihan nantinya untuk keberangkatan ke Jepang. Biasanya ya, kalau misalkan kalian 3 bulan sudah berproses. Kalau 3 bulannya belum berproses, biasanya kalian melanjutkan pendidikan lagi. Ya, seperti itu. Intinya, sebelum berangkat ke Jepang, wajib 3 bulan diklat. Di ISO Jepang, Cibinong namanya. Jaraknya deket kok. Hanya di 5 menit, pas 10 menit perjalanan dari Depok Cibinong. Berdekatan. Kami sengaja pisah agar fokus pembelajaran lebih maksimal. Nah, di ISO Jepang Cibinong bagi orang-orang yang memang sudah kompeten, sudah tanda tangan kontrak dan lain-lain, barulah masuk ke ISO Jepang Cibinong. Nah, lanjut. Teman-teman yang memang sudah pelatihan di ISO Jepang Cibinong itu kan biasanya sambil ngurus dokumen. Ada pengurusan paspor, sampai ke pengajuan dokumen ke imigrasi Jepang, sampai kalian itu terbit COE atau nah ini nih terbit COE atau Certificate of Eligibility, kita permudah deh izin tinggal, barulah pengurusan visa ke Jepang. Biasanya ada pun kalau dibutuhkan medical check up, nanti akan ada medical check up kembali, barulah kalian berangkat ke Jepang gitu loh. Secara alur ya prosesnya seperti itu, dari proses pertama pendidikan sampai keberangkatan ke Jepang. Kalau misalkan ada lembaga sejenis seperti kami di sini yang diiming-iming, yang mengiming-iming berangkat ke Jepang cepat 3 bulan, 4 bulan udah berangkat ke Jepang, hati-hati. Saya kasih gambar aja warning, hati-hati. Mungkin saja kalian berangkat ke sana itu dengan program ilegal, mungkin ya, tanpa proses yang jelas, mungkin ini yang memang perlu kita pahami gitu. Nah, itu salah satunya di ranah proses. Nah, terus kalau sampainya di Jepang, saya bagaimana biasanya? Nanti itu di bulan pertama ya, di Jepang. Kalian itu akan kalau magang itu ada training dulu di pusat pelatihan dulu ya. Sebelum masuk ke perusahaan itu ada kita pelatihan dulu di training center. Di situ kalian akan belajar lagi tentang dasar-dasar kemampuan bahasa Jepang langsung dengan orang Jepang. Yang kedua, nanti akan praktek langsung nih, mempraktekkan implementasinya tuh pasti momen itu. Buang sampah itu seperti apa, diajarin, biar hidup hemat itu belanjanya di mana, nanti ditunjukin. Terus kalau kalian ingin bepergian pakai sepeda tuh gimana, bis itu gimana, kereta itu gimana, nanti diberikan edukasi. Lanjut, 1 bulan berproses, biasanya di 1 bulan ini itu baru datang di Jepang aja, ada uang namanya uang cuma-cuma nih, dari eh, perusahaan, untuk hidup sementara, berkisar antara 8 sampai 9 juta buat hidup sementara. Nextnya, kalian nanti itu ditempatkan di perusahaan Jepang yang tentunya nih kalian yang pemula ini gak perlu khawatir, lu keder banget Jepang nih gitu kan, gue bidang kerjanya nggak sesuai, nggak, semua itu akan dididik dari nol ya. Yang penting kalian punya bahasa, kemampuan bahasa, makanya penempaan di ISO Jepang itu justru lebih strength, lebih maksimal itu pas waktu di ini nih, pas pemantapan gitu. Mau nggak mau kalian bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang, karena apa? Kalian bisa berangkat ke Jepang dan paham bahasa Jepang, tentunya dengan ditopang kemampuan tersebut, kalian bisa tinggal di Jepang seperti itu. Tapi rata-rata siswa-siswa Jepang adaptasinya cepat, 1 bulan 2 bulan udah bisa. Nah, prestasinya nih yang perlu diketahui oleh teman-teman, ada siswa ISO Jepang yang baru-baru ini diberangkatkan, mereka itu dijudge ya oleh pihak perusahaan, dari salah satu asosiasi juga bilang, hasil didikan ISO Jepang
hampir setara dengan orang Vietnam 2 tahun tinggal di Jepang. Bahkan bisa lebih kemampuannya. Dari survei membuktikan nih, ya. Alhamdulillah kami juga kok bisa terkejut gitu kan, bisa anak-anak ternyata kurikulum kami yang memang difokuskan agar bisa penempatan luar negeri siap tinggal di Jepang ini tuh sukses seperti itu. Memang tidak semuanya karena manusia itu kan ada kekurangan, ada kelebihan, tapi tetap karena penempaan yang maksimal, alhamdulillah anak-anak bisa penempatan ke Jepang. Nah, itu kurang lebih tentang berbicara proses. Oke, saya mau sharing dulu aja deh sama teman-teman. Apabila ada pertanyaan silakan ajukan. Jangan diem-diem wae. Aktifin kameranya, saya mau lihat tidak wajahnya kalian. Kalau boleh, silakan. Penasaran nih yang stay 74 orang yang masih dengerin radio butut. Sensei tidak terlalu membanggakan kemampuan Sensei ya. Kalau Sensei mah ya ilmunya masih terbatas. Ya harapannya bisa edukasi kayak gini tuh memberikan gambaran wawasan buat teman-teman. Jadi kalian yang meneruskan apa rekam jejaknya Sensei mau pilih lembaga manapun, moga-moga sukses. Amin ya. Gitu. Nah, Iya, amin juga. untuk teman-teman semuanya, kalau yang sekarang ini itu, oke ada pertanyaan. Coba ada pertanyaan dari Bayu, kenapa Bayu Prasetyo? Ada apa dan kenapa? Ya, Hai, terima kasih Sensei atas kesempatannya. hai, Saya punya dua pertanyaan Sensei. Yang boleh. pertama, tadi kan Sensei bilang di ISO Jepang itu ada beberapa program, Ya, ada magang, SSW, dan saya juga dengar tadi ada engineering ya, kalau nggak salah. ya engineering. Saya ingin tahu lebih lanjut soal program engineering itu. Yang Oke. kedua, di Jepang itu ada nggak Hmm, sih dari 820.000 kesempatan kerja itu untuk ya, di sektor energi dan pertambangan? Dan kalau ada, ISO Jepang oke. ini bisa nggak menyalurkan ke sektor itu, Sensei? Oke. Terima Nah, kasih. Mohon saya penjelasannya. dari saya Mas. Pertanyaan luar biasa sekali. Saya mau nanya dulu backgroundnya Mas ini, Mas Bayu yang barusan tuh yang bertanya siapa? Itu background pendidikannya apa? Saya D3 Teknik Mesin, Sensei. D3 teknik mesin ya. Untuk D3 teknik mesin, untuk yang sekarang nih background D3, eh, ada beberapa perusahaan memfasilitasi, tapi dominan untuk orang yang bisa diberangkatkan ke Jepang sesuai dengan bidang ya. Khusus untuk yang D3 teknik mesin. Kemarin ada penempatan mitra kami di salah satu vendor perusahaan suku cadang, gitu kan ya, di otomotif, perusahaan Toyota, itu S1 minimal pendidikan. Itu yang pertama dulu, dasar ya. Gitu. Yang kedua, kalau kita berbicara esensi, apakah kita bisa terafiliasi penempatan, tapi ya itu tadi saya dapat perusahaannya ideal, gitu kan ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau kami nggak bisa menentukan seperti itu. Kalau biasanya kami tupoksi. Oh iya engineering, ada kemungkinan besar kalian masuknya nanti di permesinan, ada yang di otomotif, ada juga nantinya ada di industrial umum, gitu. Nah, terus kalau untuk yang di ranah kita yang engineering gimana sih prosesnya nanti? Jadi, engineering itu diharapkan berkemampuan sertifikat minimal N4. Minimal N4 dulu. Ya. Terus yang kedua, kalian nanti setelah memiliki sertifikat N4, nanti ada proses interview. Biasanya setelah dinyatakan lulus, kalian itu ditargetkan sertifikat N3. Gitu loh. Makanya nih, sebelum berangkat ke Jepang, harapannya pas waktu di pemantapan, bisa ngambil sertifikat tersebut. Karena apa? Yaitu tadi pihak Jepang itu ingin mempertahankan orang engineering lama di Jepang, ya lama di perusahaan tersebut. Biasanya dari persyaratan tersebut itu diharapkan oleh orang Jepang. Biasanya targetnya nanti setelah berangkat ke Jepang, Mas, yang di engineering itu orang Jepang nggak muluk-muluk nargetin, jangan N3 sertifikatnya, naik lagi ke N2 gitu loh. Nah, kalau kita berbicara jenjang karirnya, kalau kita sudah punya N3, N2, insya Allah kerjanya kita bukan sebagai operator di sana. Bisa jadi kita itu menjadi leader, ya, yang membawahi orang-orang peserta magang di sana, bisa. Ya, jenjang karirnya jelas, Mas, seperti itu. Dipahami, Mas? Ya, sangat paham, Sensei. Terima kasih. Siap, arigato. Oke, pertanyaan dari siapa nih? Mas Faris Fadilo. Terima kasih Sensei buat kesempatannya. Saya ada beberapa pertanyaan sih. Boleh, Yang Mas. yang pertama buat yang SSW, itu yang di poin nomor 5 kalau nggak salah yang SSW itu kan ada sertifikat tes bidang. Itu buat Hmm, tes bidangnya sendiri itu berarti tes pas di sono atau pas di sini, pas di mantap. Indonesia. Siap. Terus yang kedua itu buat buat JFT sama JLPT nih kalau misalnya masuk ISO ini lebih
mendingan yang mana gitu buat nyari sertifikasinya. Oke, mantap. Nah, jadi pertanyaannya bagus nih. Saya langsung respon ya biar cepat. Jadi, kalau untuk yang di program SSW itu sendiri, kan ada dibutuhkan sertifikat. Dua nih, sertifikat bahasa, ada JFT atau JLPT. Pilih salah satu. Nah, kalau kami itu merekomendasikan sertifikasi justru JFT karena pengambilannya itu lebih mudah dan jenjang penyelenggaraan seleksinya itu tentunya sudah ada pakem nih. Jadi mah setiap 2 bulan, setiap 3 bulan itu ada ujiannya. Kalau yang JLPT 1 tahun cuma 2 kali, lama mengambil sertifikatnya. Itu yang pertama. Terus SSW itu membutuhkan sertifikat yang kedua yaitu sertifikat bidang kerja. Jadi sebelum wawancara itu dibutuhkan sertifikat tersebut ya. Yang biasanya sertifikat bidang kerja itu sesuai dengan apa eh, keinginan kita. Kalau ngambilnya di bidang pengolahan makanan harus lulus sertifikat pengolahan makanan. Nah, lanjut nanti wawancara perusahaan yang di bidang pekerjaannya di bidang pengolahan makanan. Begitu, Mas. Itu aja mungkin Sensei. Terima kasih. Oke, siap. Saya berikan kesempatan kepada peserta wanita dulu ah. Tahan dulu Muhammad Gilang. Peserta wanita ada yang ingin bertanya barangkali biar lebih aktif ya. Ada nggak yang cewek yang mau bertanya? Jangan-jangan semuanya cowok semua lagi nih yang ada di sini. Ya Allah ya Robi, ya ampun dah. Ada ceweknya nggak di sini? Maaf, yang hadir ini ada ceweknya nggak? Saya mau konfirmasi dulu. Jangan-jangan ini manusia semuanya itu adalah pria. Ya Allah. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari peserta wanita, saya berikan kesempatan lagi peserta pria, boleh? Oke, insecure katanya lagi insecure saya buat nyalain kamera ya udah speak aja nggak apa-apa speak aja ngomong sok kalau mau nanya nggak apa-apa yang cowok dulu boleh siapa dari Muhammad Gilang ya Iya, izin Sensei. boleh mas Bertanya di luar dari ini boleh nggak? hmm Kan kita kan terkadang ngelihat LPK itu kan salah satunya dari segi fasilitas ya, Sensei ya. benar betul Boleh diperlihatkan kualitas nggak fasilitas apa aja yang ada di asrama ISO Japan? oke alhamdulillah nih kalau misalkan mau bertanya seperti itu gaskan ke video visual aja deh ya biar jelas saya puterin dulu company profile lanjut ada kegiatan selama berproses pelatihan sampai berangkat jadi kan lebih jelas ya oke. Siap, Mohon Sensei. ditunggu dulu, coba Sensei akan tayangkan dokumentasinya. Sebentar. Boleh? Boleh. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan ketik aja di grup ada online kelas gratis. Kalau ada pertanyaan silakan. Ajukan aja ketik. Hai. Nah, di sini Sensei sudah ada materi buat teman-teman semuanya. Pertama-tama izin Sensei memutarkan company profile. Teman-teman dari Sensei dia mungkin sempat pernah diputarkan company profile ISO Jepang? Belum. Walah, Sensei dia ini sudah lupa. Ntar, company profile-nya ISO Jepang, Sensei mau coba tayangkan. Izin penayangan, Sensei Dea. Mas, bentar. Cek. Oke, ready to share. Sini adalah company profile ISO Jepang. Company profile ini diputar pada saat dulu kami lepas hampir 2.000 peserta kolaborasi program pemerintah. Pesertanya alhamdulillah sudah diberangkatkan ke Jepang. Nah, ini kami kolaborasi dengan program Kementerian Ketenagakerjaan. Ini company profile kami alhamdulillah diputar di pertemuan tersebut. Nah, sebagai bahan percontohan LPK yang lain company profile seperti ini gitu kan ya. Nah, hai ISO Jepang. Kedengeran nggak ya? Sorry, takut nggak kedengeran. Dengar Sensei. Kedengaran Sensei. Aman Sensei. Oke, siap.
Maaf Sensei, ini udah pernah Sensei tayangin. Asli ISO belum? Jepang hadir sebagai Hasil belum? Apa sudah? Belum Sudah pernah Sensei. Sensei yang tayangin. Belum. Pas Ada juga yang pembukaan. belum lihat ya, Sensei, maaf pas ya. di Tayangin awal. dulu Pas bentar ya. pembukaan udah sih. Bukan Nah, udah. ada yang baru hadir aja di pertemuan ini, nggak apa-apa kali diputar dulu ya, bentar ya. Putar aja Sensei. Oke, setelah ini baru Silahkan, nanti ke Sensei. proses ya, flow ya, proses pelatihan dan fasilitas bentar. Hai, sumimasen, Suzukema. pusat standarisasi pelatihan bahasa dan budaya Jepang dengan mengaplikasikan kurikulum yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri di Jepang. Hingga saat ini, ISO telah meluluskan ratusan kandidat yang telah ditempatkan di berbagai industri Jepang. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berpotensi menjadi penggerak roda perekonomian bangsa. Melalui program dan fasilitas yang dimiliki, ISO Jepang memberikan peluang kepada generasi muda Indonesia meraih kesempatan untuk berkarir dan mengisi peluang kerja di Jepang. Dalam implementasinya, ISO Jepang berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah ataupun swasta, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, BKK, BLK, LPK menjadi mitra kami dalam upaya sosialisasi dan perekrutan. Dengan terus bersinergi, kami berusaha mendukung pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, membantu penciptaan serta pemerataan kesempatan kerja melalui kerjasama strategis dengan melakukan promosi dan memperkenalkan potensi sumber daya lokal ke industri-industri global. ISO Jepang sebagai pusat standarisasi memiliki pelatihan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan bahasa, akan tetapi menitik beratkan juga kepada pembentukan karakter melalui pola kedisiplinan, kekompakan, ketepatan, dan kecepatan berpikir, serta meningkatkan skill individual. Sehingga, ISO Jepang mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia unggulan yang akan mampu bersaing di industri global. Dalam memenuhi komitmen kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ISO Jepang terus berinovasi dengan berfokus pada dua pilar utama, penguasaan bahasa dan penguatan budaya. Proses transformasi digital dalam ekosistem ISO terus dikembangkan dan menjadi prioritas utama, sehingga kami menjadi satu-satunya tempat pelatihan yang berbasis teknologi dengan metode pelatihan yang efektif dan efisien. ISO LMS merupakan salah satu produk aplikasi Learning Management System yang dirancang untuk memudahkan siswa dan peserta pelatihan dalam belajar secara efektif dan fleksibel. Dilengkapi dengan puluhan video on demand yang dapat diakses kapanpun, dimanapun. Grup kelas atau kelompok belajar hingga sesi one-on-one tutoring secara online dan private bersama para sensei. Dengan dukungan Socha AI untuk mengintegrasikan teknologi artificial intelligence dalam berbagai aspek, mulai dari pembuatan materi hingga kuis, bahkan menciptakan virtual sensei. Untuk itu, kami menghadirkan pengajar berbasis AI, Aiko Sensei, sebagai virtual asisten pertama di Indonesia yang akan membantu pembelajaran bahasa Jepang di platform ISO LMS. 皆さん、こんにちは。私の名前はアイコです。私は ISO とソチャによって創造された AI 先生です。 Kata AI atau AI dalam bahasa Jepang yang artinya cinta, menjadi harapan kami agar AI Sensei muncul sebagai sosok yang dicintai dan membawa kasih sayang serta ilmu pengetahuan dalam proses belajar dan akselerasi pengembangan keterampilan. Integrated Digital Transformation mengintegrasikan platform ISO Jepang, sistem manajemen pembelajaran dan kecerdasan buatan yang memungkinkan otomatisasi tugas, personalisasi pembelajaran, dan analisis data dalam meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Dengan centralized dashboard sebagai sistem pemantauan data terpusat, kami dapat mengawasi seluruh proses peserta mulai dari tahap persiapan, pelatihan, hingga keberangkatan secara real-time. Dari kami untuk menjadikan Indonesia kuat dengan menciptakan sumber daya manusia yang hebat menuju Indonesia emas. Ayo bergabung bersama kami di ISO Jepang. ISO! 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 一緒に行こう。一緒に頑張ろう。
Ini dari kemarin kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, yang tadi kan bertanya fasilitas, saya langsung penayangan flow aja ya, proses awal sampai berangkat ke Jepang deh, biar kalian ada gambaran. Dari situ mungkin nanti kita bisa diskusi. Nah, proses awal sampai keberangkatan ke Jepang. Ini dokumentasinya bukan ngambil-ngambil dari punya orang ya, atau bikin dari AI, enggak. Ini semua peserta yang di dokumentasi ini, semua udah berangkat ke Jepang. Nah, Sensei ngumpulin ini tuh butuh proses, bukan kilat ya. Bentar, proses sampai berangkat kan ya. Sampai. Bentar. Nah, ini proses dari awal sampai berangkat ke Jepang. Ini ada dokumentasi wawancara perusahaan Jepang juga. Nih, agar teman-teman ada referensi wawancara perusahaan Jepang tuh kayak gimana sih? Kebetulan ini mitra perusahaannya vendor Mazda yang datang wawancaranya. Sistemnya offline, offline. Nah, bentar. Hai, ikimasu yo. Fokus kan? Masih fokus kan? Yang sampai ngantuk yang barusan Masih diputar lagi. Sensei. Masih fokus Sensei. Sensei. Oke, siap. Saya putar.
Sangat senang sekali, apalagi untuk di minggu ini kita berangkat ke Jepang. Nah, itulah ya, teman-teman semuanya. Dapat gambaran kan fasilitasnya kira-kira apa aja? Ada gambar nggak? Hai, Sensei. Yang dimaksud yang tadi kan, bertanya tentang fasilitas. Nah, fasilitas yang kami berikan itu dari proses awal sampai berangkat ke Jepang gitu. Nah, itu gambarannya. Nah, jadi gini, mungkin kalau ada pertanyaan tadi itu ada pertanyaan juga di WhatsApp, saya bisa tanggapi. Tapi teman-teman ini udah mulai hilang fokus, kayaknya udah kelaparan ini, udah jam 12 ini waktunya makan kan. Kira-kira bagaimana, masih kondusif nggak? Masih, Bayangin. Sensei. Masih. Apa ini bacaan ini? Aduh, bayangin saya yang berangkat katanya. Apa sih? Barusan, bayangin gua kalau berangkat merinding ya guys. Ya moga-moga lah insya Allah berangkat. Nah, lanjut gini. Di pertemuan kali ini, Sensei juga yang mewakili dari tim gitu kan. Kalau untuk yang online kelas gratis kan, tetap Sensei bilang dari awal juga kan durasinya hanya di durasi 2 minggu atau 3 minggu berproses. Tapi ada kemungkinan besar sih durasinya di angka 2 minggu. Kenapa? Timnya kami yang sekarang itu, alhamdulillah sudah beberapa kolaborasi nih dengan pemerintah gitu kan. Terutama yang sekarang, nih kita itu kan sudah kolaborasi dengan beberapa pemerintah nih. Nah, pemerintah dinas itu pilih lembaga yang eh, penempatannya jelas gitu, bisa memberangkatkan ke luar negeri gitu kan. Nah, di sini kami sudah kolaborasi. Nah, ini ada pemerintah Kota Palu, lanjut ada Kabupaten Tangerang, ada Cilacap, lanjut lagi ada Bolaang Mongondo itu di zonasinya masih Sulawesi. Lanjut ada juga dari pemerintah Depok, ada juga pemerintah Cilacap, banyak lah yang sampai saat ini kolaborasi dengan pihak kami. Ya kalau kita berbicara tentang ini tuh program terpercaya atau tidak, kenapa kita ada di job fair kemarin itu salah satunya, gitu loh. Karena nggak ada LPK yang lain kan yang sejenis seperti ini yang memang di support oleh pihak dinas gitu. Maaf, pemerintah ya atau kementerian. Kemarin kan itu program resmi ya, job fair tersebut hanya memfasilitasi ada asosiasi. Kalau yang di job fair itu asosiasi bentuknya, kalau asosiasi kan terdiri dari kumpulan SO atau izin LPK magang tuh. Nah, di bawah naungan apa? Nah, alhamdulillah kalau kami ISO Jepang hadir selalu berdampingan dengan pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini saya coba ingin angket ya. Besok itu saya juga ada acara lebih ke program jangka lanjutan sih. Yang dimana peserta itu kan sekarang, maaf, saya mau nanya ke teman-teman. Kita berbicara proses pelatihan bahasa kalau di daerah yang kalian ketahui ya. Ini kita berbicara dasar administrasi aja dulu. Biar nggak kayak kalian yang baru tahu biaya keberangkatan, gila mahal banget, murah banget. Nah, kita netralkan dulu di pertemuan ini. Di sini ada yang SLPK nggak yang pernah belajar di LPK? Maaf, yang masih tersisa ini. Ada nggak yang pernah belajar di LPK? Atau kalian sudah pernah tahu belajar di LPK itu belajarnya biayanya berapa belajar? Tahu nggak? Tahu dari teman saya. Boleh berapa tuh biasanya kalau di LPK? Kalau dari teman katanya dia pernah habis 20 juta.
20 juta ya pelatihan bahasa ya kan luar biasa tuh langsung tuh. Pak Mukti Arto tuh udah langsung apa ini 20 juta. Nyaman langsung wajahnya nggak nyaman ya. Nominal. Aman Pak. Nah, mungkin kalau untuk yang dari programnya ISO Jepang gitu kan ya. Ya nggak tahu sih kalau kalian motivasinya mau mau berangkat ke Jepang apa kagak nih. Saya tuh kalau ngedukasi kan Mau nggak dong enak Sensei, ya. mau berangkat ke Jepang. Mau banget, Jelas, Sensei. mau banget. Mau banget Sensei. Aduh lu. Coba-coba ketik angket dulu lagi deh sebelum saya sampaikan yang ada di ranah administrasi. Takutnya kan gini, ini gambaran aja ya. Kalau pelatihan bahasa itu ada yang 2 juta, 3 juta, ada yang berapapun itu, ada yang sampai 2 juta, 20 juta. Ini baru pelatihannya di tatap muka, ya, tatap muka. Nah, ada juga yang di sini ngetik, di sini Sensei 2 juta, cuman banyak yang mundur malah karena kelamaan sama belum dapat job. Wajar. Anda masuk LPK yang penyangga, Anda masuk LPK yang di daerah, Anda yang nggak dapat job, wawancaranya jarang. Udah jelas tuh, ini bisnisnya gitu loh. Kalau di daerah itu banyak LPK, mereka itu nyari keuntungan biar bisa memfasilitasi kalian pelatihan bahasa. Wajar kalau pelatihannya cuma hanya 2 juta karena tidak terafiliasi sampai jenjang wawancara. Kalau kami di sini dimulai dari pelatihan bahasa, budaya, bahkan sistem barak militer yang dari KDM gaungkan. Di kita tuh udah ada sebetulnya sebelumnya. Itu tuh ada penting-penting karena apa? Orang Indonesia yang sekarang, khususnya Gen Z itu pemikirannya, maaf, kalau kita berbicara masalah mental belum bisa terbentuk, makanya hadir barak militer. Dan tapi barak militer yang di sini hadir pun tidak sampai serta-merta seperti ada tindakan kekerasan, nggak ada. Lebih ke membangun jiwa kepemimpinan di dalam diri seseorang agar pas waktu berangkat ke Jepang itu ada tekanan mental, ditegur atasan, tetap stabil gitu loh. Karena kan itu membalik lagi ke pemahaman ya. Nah, pendidikannya tuh sampai ke sana loh kita tuh. Nah, terus ada pendidikan tentang tata tertib budaya Jepang. Bahkan kalau kalian itu di sini nanti, kalian juga bakal belajar masak agar apa tinggal di Jepang biar hemat gitu loh. Nah, di sini kami dengan fasilitas sampai bisa berangkat ke Jepang itu angkanya ya relatif ya, maksudnya kalau mahal murah mah itu kembali lagi pada teman-teman. Kita pelatihan offline itu ada di angka 8.500.000. Tapi udah include wawancara berapa kali pun kalian itu udah dengan nominal tersebut. Tidak akan nambah lagi. 8.500.000 ya. Beserta dengan asramanya, ada asramanya. Kelasnya bagaimana saya kelasnya tuh jenjangnya sekarang itu hampir di jenjang 3 bahkan 4 level. Tapi per masing-masing kelas itu ada yang 2 ruangan, 4 ruangan bervariatif. Jadi kalian tuh nanti kelasnya itu bertahap. Dari dasar, sertifikasi, ada kelas SSW. Gitu. Nah dari 8.500.000 itu, spill ya, barang-barangnya dapat apa aja, mau tahu? Ini kebetulan besok kan ada peserta yang mau datang. Sensei itu, ini di sampingnya Sensei itu ada keranjang dan lain-lain. Jadi mau, aduh gimana ya? Sensei, ingat ya, Sensei nggak promosi program ISO loh. Ingat, Sensei nggak promosiin program ISO. Sensei nggak dapat royalti ya. Tapi Sensei mau kasih tahu aja, kalau masuk lembaganya kita dengan nominal segitu itu apa aja yang didapat. Nah ini, Eh, kalau untuk yang, boleh di spill ya barang-barangnya ya. Nah ini, kebetulan baru datang, ini ada keranjang juga. Pertama kalian itu dapat pertama batik kerennya ISO Jepang. Nah ini dapat batik satu. Terus ada juga baju polo shirtnya ISO. Nih baju polo shirtnya ISO. Lanjut ada juga celana olahraganya ISO Jepang. Oke, lanjut lagi. Peralatan makan juga dapat. Ini sensei kayak apa nih? Oh, bento bako buat makan itu biar steril teman-teman dapat satu-satu nanti itu. Terus sampai peralatan makan juga dapat. Nah, ada boxnya. Di sini kalian bisa bisa makan pakai sumpit nggak, teman-teman? Mau berangkat ke Jepang. Bisa nggak? Nah, di sini kita sudah fasilitasi ada garpunya, ada sumpitnya juga. Kalian nanti belajar makan pakai sumpit, yang pakai tangan terus. Terus untuk peralatan minum pun dapat juga ini, buat minumnya dapat. Sampai ke apa lagi ya? Modul bahasa tentunya kalian dapat juga nanti tuh. Kalau nggak salah ada modul kamus juga dapat. Terus nih bantal. Kebetulan nanti ini barang anak besok mau datang. Kebetulan keranjangnya ada di sensei ini. Ada bantalnya juga. Tidur kan biar steril. Terus asrama itu, nah ini nih.
Kalian juga dapat ini ada spray. Spray itu ada 2 jenis nanti. Kalian dapat ada warna biru sama warna abu-abu. Nanti harus ditukar-tukar rolling. Terus ada juga apa namanya sarung bantal. Nah itu 8.500.000 itu udah satu paket termasuk dengan pendidikan dan wawancara perusahaan Jepang nanti. Termasuk dengan pembuatan CV Jepang dan lain-lain. Itu 8.500.000 tuh. Apakah ada lagi biaya lain? Saya paling ya kalian kan tinggal di satu tempat daerah pasti ada makan ya. Makan mungkin kalau ngekos kayak gitu ada di angka 1 juta, 1.200.000. Kalau kami di sini masuk kategorinya ekonomis. Makan dalam 1 bulan itu hanya 500.000. Di luar dari 8.500.000 hanya 500.000. Makannya dalam 1 hari 3 kali makan. Makanya ya kita bilang ideal lah, ideal buat teman-teman gitu. Nah itu konsepnya yang memang alhamdulillah sekarang kita jalankan untuk peserta yang di skema pelatihan 8.500.000. Nah terus kalau yang biaya keberangkatan ke Jepang itu biasanya beda dengan biaya pelatihan. Nah, kalau kalian tuh di sini, pelatihannya di sini, proses keberangkatannya insya Allah di sini juga, dokumennya pengurusannya juga di sini, satu tempat. Kalian nggak bakal terlalu banyak geser-geser. Paling geser juga ya ke Cibinong buat pemantapan nanti. Kalau lulus wawancara, itu kan deket, cuma 10 menit gitu loh. Nah, untuk di skema keberangkatan, saya mau nanya dulu nih, barang kalian udah kepo. Kalau berangkat ke Jepang itu berapa sih biayanya? Kalau yang kalian ketahui? Hah? Berapa? 25 juta sensei. Itu tuh udah termasuk dengan tiket dan lain-lain atau belum? Ini kita berbicara bersih loh. Masih belum tahu sih Sensei kalau untuk keberangkatan, soalnya baru pertama. Kita nyari referensi yang lain nih, teman-teman yang barangnya udah kepo-kepo. Biaya keberangkatan berapa, guys? Ada nggak yang lain? Referensi ada nggak? Oke. Nah, berangkat ke Jepang itu yang saya ketahui ada yang 35, ada yang 30 juta, ada yang sampai 50 juta, ada yang 60 juta. Nah, kalau kami itu di sini ada pakem, administrasinya itu hanya di angka 40, udah ke 40. 40 apa include semua. Dimulai dari pendidikan yang 3 bulan pemantapan udah termasuk, pengurusan paspor, pengajuan dokumen ke Jepang, termasuk dengan nanti itu kalau ngacunya ada yang perusahaan beliin tiket atau enggak, itu udah termasuk lah. Tiket udah nggak perlu dipikir kalian. Sampai kalian berangkat ke Jepang, sampai garansi kalian 3 tahun di sana, sampai pulang ke Indonesia, itu udah termasuk 40 juta itu semua. Termasuk kalian pas waktu kalian udah berangkat ke Jepang nih, misalkan program magang, mau pindah ke program SSW itu gratis. Nggak ada biaya lagi. Jadi jenjangnya sampai ke beres sampai keberangkatan ke Jepang. Dan sampai pulang ke Indonesia, itu 40 tuh. Dan 40 itu kan luar biasa, gede. Ada skema namanya dana talang. Alhamdulillah kami sudah kolaborasi dengan perbankan yang sekarang. Jadi kalau untuk keberangkatan ke Jepang itu sudah bisa di cover. Ada pertama koperasi, ya. Ada juga pihak perbankan. Ya, perbankan itu kita udah kolaborasi Bank BNI, Bank BRI, ada juga Bank Mandiri. Alhamdulillah. Nih, perbankan sudah masuk ke programnya kami. So, banyak banget banknya masuk ke programnya kita. Karena apa? Jenjangnya jelas. Kalau kami bisa memberangkatkan dan intensitasnya perbankan itu bisnisnya dengan kuota yang banyak kan lumayan income buat mereka kan gitu ya. Nah, jadi kalau di sini hadir perbankan itu kayak gimana sih Sensei mengcovernya? Jadi persyaratan dana talang itu harus ada bukti tiket dan visa. Dan COA izin tinggal. Biasanya itu dasarnya. Barulah itu bisa di cover menggunakan skema dana talang untuk biaya keberangkatannya aja. Kalau biaya pelatihan nggak bisa tuh. Belum. Nah, biaya keberangkatan di sini nanti bisa di cover melalui dana talang tersebut. Nah, lanjut. Tapi dengan catatan. Nah, biasanya kan setelah tanda tangan kontrak kita lulus wawancara, diurus dokumen sampai terbit izin tinggal itu kan lumayan ya. Paling cepat prosesnya 4 bulan, paling lama tuh ada 5 bulan. Ada tuh durasi. Nah, sementara kan kalau kita di sini kalian itu sudah tanda tangan kontrak itu sudah jelas ini udah masuknya ke skema keberangkatan. Sementara kalau misalkan di sini kita kan harapannya dana talang tetap cair nanti di akhir, tapi administrasi juga sudah baiknya masuk gitu loh ya. Karena kami takut resikonya pada saat teman-teman mundur, udah tanda tangan kontrak mundur ya. Diputuslah kerjasama dengan pihak perusahaan mitra perusahaan Jepangnya kami kan luar biasa berat gitu kan. Nah makanya di sini tuh kalau udah dinyatakan lulus atau tanda tangan kontrak harapannya kalian itu ada namanya uang deposit
dari 40 itu deposit misalkan ada 20 juta, ada 15 juta, masuk dulu. Dikit, masuk dulu. Karena ya itu tadi kalau misalkan kalian mengajukan dana talang nominalnya 40 juta, ada uang itu mah bakal dikembalikan lagi ke kalian gitu kan. Kalau nominal mah tetap 40 juta nggak kurang, tetap segitu. Tapi deposit ini itu sebagai dana keseriusan lah kalian biar nggak mundur gitu loh. Gitu. Teknisnya pembayarannya gimana Sensei? Nanti setelah berangkat ke Jepang ya, kalian itu biasanya di bulan pertama tenang dulu, nggak perlu memikirkan untuk cicilan. Bulan kedua pun sama, nggak. Meskipun kalau udah masuk perusahaan, nanti bulan ketiga biasanya sudah mulai pencicilan kepada pihak perusahaan langsung. Kepada pihak perbankan langsung. Kita di sini skemanya kami nggak pakai sistem potong-potong. Kan ada juga kan orang yang mau dana talang dipotong oleh pihak PT dan lain. Kalau kami nggak. Kalian itu akan dapat upah full dari perusahaan, rekening perusahaan ke rekeningnya kalian, rekening Jepangnya kalian. Nah, tinggal nanti kalian sebelum berangkat ke Jepang itu biasanya diinstruksikan untuk bikin m-banking. Nah, nanti dari m-bankingnya kalian bisa transfer langsung kepada pihak perbankan. Skemanya saya pengembaliannya berapa lama? Biasanya durasinya tuh di 10 bulan. Ya, kalau kita berbicara upah, seumpama ya ini ada di angka 13-14. Kalau dengan skema kurang lebih 10 bulan dengan 4 juta misalkan ya dicicil kan masih ada sisa tuh dananya kalian. Gitu. Ya perjuangannya sih memang di situ ya letaknya ya nyicil gitu loh. Tapi rata-rata rekan-rekan semuanya aman. Pakai sertifikat Sensei selain deposit kagak. Nah, ini keunggulannya. Kalian itu yang terafiliasi masuk Visa Jepang nggak perlu ada jaminan surat tanah, BPKB, apapun. Surat berharga kalian nggak perlu. Karena apa? Kami yang jamin kalian. Kok bisa Sensei seberani itu? Karena kami mendidik kalian tuh nggak asal-asal selama pendidikan 3 bulan. Karakter dan lain kami analisa. Toh, selama pra keberangkatan kami analisa lagi, kami tempa lagi. Gitu kan ya, pendidikan secara maksimal. Dengan harapan. Ya teman-teman berangkat ke Jepang tuh dengan SDM yang luar biasa. Gitu loh. Bertanggung jawab lah intinya. Pakai sertifikat Sensei selain deposit. Udah dibilang tadi yang barusan ya. Oke, aman, clear. Nah itu jawabannya dari Sensei. Takutnya kalian penasaran kan, oh ya masuk ke Jepang tuh kayak gimana. Nah, baik itu peserta pemerintah, baik itu peserta reguler atau pendaftar mandiri kayak gitu, semuanya skemanya sama kayak gitu. Polanya ya, yang di ranah keberangkatan ke Jepang rata-rata menggunakan skemanya dana talang gitu. Dan alhamdulillah mereka finish kok dengan misinya mereka yang di tahun pertama ya mungkin nggak terlalu loyal lah gitu kan, nggak terlalu banyak jalan-jalan atau bagaimana, masih dengan manajemen keuangan yang ideal, fokusnya ke nabung apa pengembalian cicilan. Nah, nanti kalau untuk yang setelah di tahun kedua, oh ada ngeri. Ada yang sudah on fire, mulai bisnis, investasi ya, beli sawah, beli rumah. Ada yang kayak gitu, ada. Tapi nggak sampai beli sih, kadang-kadang mereka gade nyari orang gadean. Gadai rumah, gadai tanah. Karena ya prinsip bisnisnya kan mereka pengen ngejalanin. Kalau punya uang misalkan ya, dengan angka maaf 14 juta atau misalkan punya uang 30 juta daripada dibiarin kalau kerja juga jalan dapat pendapatan ya udah di nyari orang gadai tanah atau gadai rumah. Nah, si rumahnya nanti disewain. Jadi dapat tuh passive income gitu. Sambil kerja dapat lagi. Itu yang sering dipakai. Dan kalau lulusan siswa-siswa Jepang yang sekarang yang sudah selesai finish program, ada yang sebagai peternak gitu kan ya, peternak sapi, ada juga limosin eh, di daerah Jawa Tengah, Sensei itu ada sampai dia sukses 36 ekor indukan sekarang sudah miliki. Itu tuh dari mana perjuangannya? Dari dia setelah berangkat nyicil nabung iya, terus nginvest juga iya, gitu loh. Pulang ke Indonesia 3 tahun beres punya 36 ekor sapi limosin. Wah, ngeri kan? Itu loh. Nah, suatu giliran mau ke Jepang lagi, tinggal berangkat lagi ke Jepang. Toh usaha dan peternakannya sudah jalan. Ada juga yang usaha di bidang bisnis kerupuk kulit. Ada. Ada juga yang fokusnya nih, kalau daerah Garut, dia justru pengen nanem kentang katanya kan ya, di perbukitan. Bisnisnya sudah jalan. Ada juga. Omsetnya, ya kalau kita bilang omset Jepang itu bisa nggak sih digeser ke Indonesia? Bisa. Sebetulnya bisa omset di Jepang tuh dengan cara kalian berbisnis mengelola uang yang kalian sudah dapatkan gitu.
Nah itu informasi yang saya sampaikan. Saya mau tanya kalau misalkan pas wawancara gagal nih lebih dari 1 kali, apakah biaya tambahan untuk di asramanya karena tambahan waktu pembelajaran bahasa Jepang lagi? Kalau untuk durasi tambah durasi itu misal ya, kalian kan ikut wawancara 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalian itu kalau masalah wawancara nggak dipungut biaya. Nah paling nanti kalau di asramanya itu pun biaya asrama kan lebih ke subsidi. Kalian nggak bakal bayar kayak yang awal gede nggak. Kalian diem di asrama paling ya bayar asrama aja kayak bayar kontrakan paling 500.000 biayanya tuh buat asrama aja. Terus itu aja cukup. Kalian untuk masa pendidikan lanjut lagi pendidikan penempaan dari kami dengan pengajar kompeten, kalian tetap dapat treatmentnya gitu. Jadi nggak ada biaya tambahan luar biasa nggak. Cuman bayar asrama aja. Kalau lebih dari 3 bulan itu aja. Tapi rata-rata sih udah sampai di durasi paling lama 4 bulan 5 bulan juga alhamdulillah sih anak-anak nggak berlama-lama di asrama. Maksudnya ada yang diberikan kebijakan untuk pulang dulu, ada karena planning keberangkatan pada saat tanda tangan kontrak ada jeda nih. Ada juga yang langsung pelatihan ke Cibinong untuk pemantapan, ada juga yang seperti itu. Makanya berangkat ke Jepang itu sampai diiming-imingi ya, contoh berangkat ke Jepang dengan durasi 8 bulan, 9 bulan. Bisa cepat berangkat, awas hati-hati. Aduh, ya, hati-hati banget. Apalagi janjinya 3 bulan berangkat ke Jepang. Awas hati-hati. Kalau kita di sini dengan skemanya kami terbuka. Ya, umum seperti ini loh. Pemerintah aja lihat kami, bahkan dijadikan percontohan. Ini polanya, gitu loh. Gitu. Nah, saya coba ingin pisahkan ya di antara kalian. Dipisahkan. Ya, kalau di ranah administrasi biaya, maka itu bisa bercerita ke orang tua. Kalau sensei itu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, pada saat komunikasi dengan orang tua, pelan-pelan. Yakinkan orang tua, karena tanpa ada orang tua juga kita kan secara finansial mah belum siap lah ya. Tapi ya maksud dan tujuan baiknya kalian utarakan pelan-pelan ke orang tua. Saya ingin rubah nasib, pengen berkarir ke Jepang itu untuk orang tua, untuk kedepannya juga pengen misi besar. Makanya beralih ke luar negeri itu bukan apa-apa. Setidaknya ada mimpi-mimpi besar ingin tercapai, minta dukungannya. Pelan-pelan ngomong ke orang-orang, ke orang tua tuh. Insya Allah ke orang tua juga ngedukung gitu loh. Karena orang tua tuh bukan gak ada dana, gak ada duit, enggak. Tapi justru kalau orang tua tuh butuh kalian yang serius mengutarakan apa misi atau target besarnya kalian. Kalau logis dari orang tua, mau berapapun nominalnya, biasanya orang tua tuh dukung. Gitu. Itulah kurang lebih. Ada lagi pertanyaan lain, Dozo? Kalau dana pribadi itu full kah, Sensei? Dana pribadi itu full kah, Sensei? Maksudnya full gimana sih? Nggak ngerti ya. Ada yang bantu? Ada yang bisa bantu? Dana pribadi. Kalau dana yang pribadi paling pelatihan bahasa aja yang 8.500.000 itu nggak belum bisa di cover pakai dana talang. Kalau misalkan yang di keberangkatan baru bisa pakai skema dana talang. Kenapa? Karena kesepakatan dengan perbankan yang sekarang itu bisa menjamin atau membantu peserta untuk di skema keberangkatan ke Jepang. Karena apa? Sudah ada jelas tiket pesawat sebagai bukti visual. Muhammad Gilang, kenapa? Ada apa? Ada juga Yonatan, boleh. Ya Sensei, mungkin yang dimaksud dana pribadi itu kayak pengecekan MCU, mungkin JFT, SSW atau segala macam. Ah, kalau untuk yang di ranah MCU ya, kalau di ranah MCU sebetulnya itu mah lebih ke ranah pribadi kalian. Medical check up yang awal tuh, ya itu ranah pribadi kalian. Kalau yang di MCU pra keberangkatan itu aman, kalian itu sudah tercover dari skema keberangkatan, ya. Nah paling MCU yang di awal nih, kalian sebelum masuk lembaga, Anda unfit, udah jangan mikirin biaya pelatihan, nggak bisa masuk. Kita bakal tolak. Kita nggak mau paksain, kita nggak mikir bisnis. Kalian nggak masuk kriteria, orang sakit mau dimasukin ke lembaga, apalagi mau berangkat ke Jepang nggak bisa, gitu loh. Nah, paling di sini kalian mengetahui, oh ternyata saya mengidap penyakit berat, menular. Oh ya udah, berarti ke luar negeri diurungkan dulu, fokus ke penyembuhan. Paling itu kalau kami, yaitu kalau sehat, insya Allah langsung gas. Begitu tanggapannya. Yonatan kenapa, Yonatan? Sensei, mau nanya Sensei. Itu 40 Mana? juta, itu kedengaran nggak suaraku Sensei? Halo? Jelas, jelas, jelas. Itu kalau 40 juta itu yang SSW atau magang ya Sensei? Apa itu Kalau sama-sama untuk itu? yang sekarang ini itu yang di angka 40 itu di program magang, Mas. Kalau untuk yang di ranah program SSW tentunya ada skema yang lain, tapi nanti ditentukannya itu kan pas waktu pelatihan bakal ketahuan. Ada peserta yang kompeten atau enggak gitu kan ya. Karena kalau untuk skema yang program SSW itu kemarin ada kebijakan sekitar di angka 30 sampai 35-an. Gitu.
Bahkan berpotensi akan bisa berkurang lagi tuh yang di SSW. Sekarang tuh. Tapi kan saya berbicara ke skema yang paling terburuk dulu ya. Kalau SSW misalkan sertifikatnya nggak lulus-lulus, ujungnya kan ke magang gitu kan. Mungkin berkarir nanti SSW-nya setelah berangkat di Jepang. Begitu Mas Yonatan. Oh, Tuh, Deska. oh, sedih, sedih. Hai. Sensei, Nah, itu hai. bentar Sensei, bentar. Satu lagi Sensei, apa ya? Misalnya ada nggak sih list harganya gitu? Di apa tuh kayak kan orto kan pengen lihat Oh, juga ada, kan ada, ini ada, kan di ada. sekitar. Tapi saya mau nanya dulu nih, Yonatan. Nih, kalian kan hadir di sosialisasi yang sekarang bareng sama Sensei. Ya maksudnya kan kalian itu sekarang serius atau nggak serius, balik lagi pasti ada komunikasi tuh ke orang tua. Kalau saya yakin kalian mau mau rubah nasib kan, mau serius kan rubah nasib. Coba biar Sensei bisa bedain nih peserta yang ikut seminar dari awal sampai akhir, bahkan serius mau Sensei fasilitasi dengan tim khususnya Sensei, sampai ke jenjang ada pelatihan, sampai berangkat ke Jepang kan Sensei mau pisahkan nih. Gitu kan ya. Kalau kalian mau pelatihan gratis mah tetap fasilitas ini nggak bakal berhenti, silakan sampai selesai program ini. Tapi nih, saya mau identifikasi kalian itu kan yang sekarang barangkali oh prosesnya alhamdulillah sudah dapat info, administrasi tinggal cerita ke orang tua, biaya keberangkatan dan lain-lain kan itu bisa nanti sambil berjalan lah intinya kan gitu. Inti utamanya kita yang cerita dulu ke orang tua kan gitu, prosesnya seperti apa dan lain-lain minimal itu. Nanti dana biaya kan bisa menyusul. Coba teman-teman silakan ketik nih di grupnya kalian yang sekarang. Sensei itu bagi teman-teman yang sekarang yang serius ya, nih, coba silakan ketik. Nanti Sensei akan share informasi khusus orang yang ngetik aja. Pertama ada nama, yang kedua domisili, lebih spesifik lagi nih. Yang ketiga ada tinggi badan, berat badan, usia. Kebalik. Ulang ya, pelan-pelan. Nama, domisili, lanjut, di sini ada usia, tinggi badan, berat badan. Profil pribadi dulu satu. Nih, yang selanjutnya ada paham proses. Kan tadi saya sudah sampaikan paham proses. Ketik di situ paham proses. Administrasi saya sudah sampaikan paham biaya. Secara lisan ya, nanti kan akan ada secara tulisan, secara detail. Nah, baru terakhir ada nomor kontaknya kalian diketik. Nah, diketik di bagian bawah, saya serius masuk program ISO Jepang. Nah, coba Sensei akan fasilitasi khusus peserta yang mengetik saja. Kalau kalian nggak apa-apa, kepo-kepo dulu nggak apa-apa, di sosmed dulu nggak apa-apa. Nanti juga kan pasti ketemu lagi. Kalau panjang umur ketemu lagi dengan Sensei, nanti di pertemuan online kembali. Tapi yang sekarang Sensei mau pisahkan, karena kemarin sempat yang ikut online kelas itu, ada orang yang bener-bener serius banget pengen masuk program ISO, tapi ya bukan masuk karena program pendaftaran, tapi masuk online kelas gratis dulu. Nah, makanya sekarang yang online kelas gratis, saya izin. Coba saya mau petakan yang serius mau berkarir ke Jepang tuh siapa aja gitu. Ketiknya di grup WhatsApp ya. Coba saya berikan waktu dulu, jeda 1 atau 2 menit ke depan, Tadi biar berat badan admin apa Sensei? saya sampaikan. Maaf Hai, Sensei. Nandeska. Gimana? Habis berat badan tadi apa Sensei? Nulis ya. Usia, tinggi badan, berat badan. Lanjut, di bagian bawahnya, itu ada informasi paham proses. Bawahnya lagi paham biaya. Lanjut lagi ada nomor kontak. Lanjutnya lagi ada saya serius masuk program ISO Jepang gitu. Coba sok ketik dulu aja. Nggak apa-apa, tenang aja ya. Saya sementara ini mau monitoring langsung dari jarak jauh sebelum ditutup kegiatan event seminar kali ini. Besok tetap hadir lagi sama Sensei dia, discuss lagi dan lain-lain nggak apa-apa. Paling kalau misalkan kalian yang memang serius ini, Sensei coba akan serius juga dengan pihak admin. Sensei coba fasilitasi, moga-moga nanti kan kalian juga kan ada space untuk bercerita dengan orang tua, kan gitu ya. Diceritakan ke orang tua kalau diizinkan kan langsung gas kan gitu ya. Oke, di sini ada beberapa peserta yang telah ketik. Alhamdulillah ada Lira Anissa Barlian, ada juga Bayu. Oke, silakan kalian fokus aja di ketik itu agar Sensei dan admin langsung auto rekap. Bentar, Sensei mau beritahu dulu admin. Kalau ada pertanyaan apapun boleh sambil berjalan aja ya, Minasang. Nggak apa-apa sebelum kita tutup nih pertemuan. Oke, dozo. Ada pertanyaan yang lain-lain barangkali sambil ketik, sambil mau discuss. Sensei, izin bertanya Hai, boleh kah? boleh, Nah, silakan. kan ini kan kita kan belajar itu kan kayak kita belajar pertama kan di Depok. Berarti itu kita tuh berarti udah di karantina gitu kan Sensei. Jadi kita hanya bisa di situ nggak bisa kemana-mana kan Sensei.
meminimalisir Ya, jadi ada penyakit kalau apa gitu. untuk pelatihan itu ya skemanya boarding itu bisa dibilang karantina. Kita itu ingin menjaga hasil medical check up awal tidak berubah. Makanya selama nanti di pelatihan, selama tinggal di asrama itu kalian memang tinggal dengan orang-orang yang sudah medical check up gitu, yang memang tidak mengidap TBC dan lain-lain. Selama pelatihan, fokus pelatihan bahasa ya, fokus nih, benar-benar difokuskan. Karena nanti skemanya pelatihan itu dimulai dari bangun pagi aja nanti akan teratur tuh, mulai tertib kalian ya. Dimulai dari jam 4, udah wajib bangun nanti itu ya. Terus dari jam 4 itu nanti dianjurkan untuk menghafal, lanjut lagi berproses, kalian kalau yang muslim wajib ibadah berjamaah, lanjut pagi hari itu biasanya ada olahraga. Tujuannya apa? Biar imunnya terjaga hasil medical check up tahap 1 tuh nggak berubah. Ya. Nah, biasanya sekitar di jam 6 ke jam 7 itu udah mulai sarapan-sarapan seperti itu. Dimulai dari jam 8 sudah mulai tuh belajar bahasa. Tapi biasanya kalau udah jam 8 biasa apel pagi tuh. Apel pagi yang mungkin kalian yang kepoin sosmed yang Jepang nggak? Kalian? Nah, biasanya kan ada postingan-postingan tuh di status IG, ada kegiatan aktivitas pagi hari. Nah, itu biasanya lagi apel pagi. Lanjut, nanti jam 9 Teng belajar serius tuh. Sampai jam 4 sore. Fokus belajar bahasa. Karena targetnya kan sertifikasi. Ini sertifikat tuh internasional ya. Bukan sertifikat lembaga LPK yang ngeluarin, bukan. Gitu loh. Kalau kalian nih programnya SSW, makanya pelatihannya memang difokuskan. Nah lanjut nanti di sore hari jam 4, jam 5 kalian akan ada lagi olahraga ringan. Tetap tujuannya kami mempertahankan imunnya kalian nggak sampai biar nggak mudah sakit. Lanjut nanti biasanya dari jam 7 jam jam 7 udah makan, nanti jam 8 sampai ke jam setengah 10 itu udah belajar lagi, belajar malam secara grup discuss. Kenapa pelatihan bahasanya kami itu sampai target itu tercapai karena itu kurikulumnya padat gitu loh. Nah, ntar jam 11 itu wajib tidur teman-teman. Ya itu balik lagi lah teman-teman kayak yang sekarang itu kan ada yang lulusan SMK, SMA, ada diploma, ada juga sarjana. Kalian tinggal memperhitungkan yang mempertimbangkan kalau pola kami itu sistem fokus gitu kan, agar target bisa tercapai. Kalau dengan pelatihan sistemnya sambilan, belajar sambil kerja apa dan lain-lain, biasanya targetnya nggak tercapai. Bahasa Jepang pun nggak tercapai. Apa yang dikerjakan pun nggak optimal gitu loh dari sisi apa target yang dicapainya gitu. Kalau kami itu dipahami, Yonatan yang barusan bertanya, aman. Oke, Hai, terima waktu kasih. sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih untuk semuanya yang di sini ada Lira, ada Bayu, ada Edwin Shah, ada Yonatan, Bram juga, ada Muhammad Rizky, Trendy, ada Yoga, Ahmad Gusman, ada Idham, ada ya, moga-moga lah. Saya coba jembatani teman-teman, moga-moga nanti pas waktu di ranah proses interview kalian masuk rekomendasi. Ya, amin. Itu aja mungkin di pertemuan kali ini. Moga-moga nanti kita bisa bertemu lagi apakah online ataupun offline. Sensei siap suguhkan lagi dengan pembahasan yang luar biasa, dengan topik yang luar biasa buat teman-teman. Moga-moga apa diskus ini bisa mengedukasi ke teman-teman, memberikan gambaran. Kalau untuk kalian bisa dijembatani ke program ISO Jepang mah hanya plus-plusnya aja dari Sensei ya. Paling itu aja dari Sensei. Apabila ada salah kata dan lain-lain, mohon maaf. Cukup dari Sensei. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Minasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus masa Pesan sensei. ya, bagi yang Sekare serius sama jaga Des. kesehatan. Bagi yang serius Siap, masuk program Sensei. ISO jaga kesehatan. Oke, jangan kayak Siap, Sensei nih laksanakan batuk-batuk mulu ya. Sensei. Iya, olahraga awas. Siap, Hai, Oskari Sensei. sama. Hai. Makasih banyak. Shoishimasu. Record